Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ada yang cari apa nih? Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanata ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli innallaha ni'iman ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahu alaihi. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kajian rutin kita mulai dari setiap dua kali dalam seminggu. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam melaksanakannya sesuai dengan ayat Allah di surat Al-Baqarah yang berbunyi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli innallaha na'iman ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basira. Sadaqallahu alaihi. Coba baca terjemahan. Yang bawah. Ntar dulu deh, biar di ini. Yang mana, dari atas? Ya, di bawah aja. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Menjadi hakim yang memutuskan dengan kebenaran dan keadilan merupakan tidak jelas ya. Merupakan keputusan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan surat Al-Baqarah tadi, untuk menjadi hakim, ya, untuk menjadi hakim sesungguhnya Allah menyuruh menyampaikan amanat. Jadi menjadi hakim itu adalah merupakan sebuah amanat dari Allah pada yang berhak menerimanya. Jadi amanat itu tidak boleh kita abaikan. Kenapa? Kalau kita mengabaikan amanat, maka manusia itu bukan manusia lagi. Itu adalah manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya. Jadi amanat itu ini memang kepada hakim. Apapun yang kita putuskan di dalam kehidupan kita sehari-hari harus menggunakan akal, menggunakan nakli, nah, akal dan akal, ya kan? Kalau nakli itu adalah merupakan sebuah ayat-ayat, yaitu amanat. Jadi kalau ayatnya tidak kita tahu, bagaimana mau bisa memutuskan suatu perkara? Nah, banyak terjadi di dalam kehidupan manusia, orang tidak memahami tentang masalah hukum, masalah amanat, karena dia buta terhadap
apa yang diperintahkan oleh Allah itu sendiri. Padahal di dalam ayat ini untuk mengatur kehidupan manusia harus melalui hukum-hukum Allah, karena kita hidup di bumi Allah. Jadi kalau orang tidak mengikuti hukum-hukum Allah, tidak mengetahui hukum-hukum Allah, maka manusia itu adalah manusia yang bodoh, manusia yang dungu. Jadi itu sebabnya, makanya jadi hakim itu untuk memutuskan sebuah perkara, nah, kita semuanya harus memahami masalah hukum Allah itu. Nah, supaya kamu itu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, kepada manusia. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kalau Allah selalu memperhatikan bagaimana manusia itu menjadi manusia yang berlaku adil, ya kan, terhadap hukum-hukum yang disampaikan oleh kepada manusia. Bulan terang. Kurang. Dua apa? Apa? Terangnya kurang katanya. Cukup lah. Cukup sih. Oh ya. Udah jangan kelamaan, ntar zoomnya Kelamaan malah ya mati. dia lama. Kek, nggak apa-apa. Apa-apa. Apa sih? Yang lihat juga kita. Kita lanjut ya. Kasih nama tangan. Terang kok. Nah, terang. Terang berarti bisa baca. Nah, tadi. Kita lanjut. Tadi surat Al-Baqarah ayat 58. Sekarang kita lanjut. Itulah. Di surat Al-Maidah ayat 49. Coba dibaca terjemahannya. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Ya. Ya, kalau kita perhatikan di surat Al-Maidah ya ayat 49. Wa inih bayanahum bi anzalallahu wala tabgi hawahum wa tarahum awyun an kutinu an ba'di ma anzalallahu ilaika fa innallaha tulu wa a'lamu an yardillahi ayyusinahum ba'da junubihim wa innallaha kabirum minan nasil fasikun. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah kamu itu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau memutuskan sebuah perkara harus selalu berpedoman kepada Al-Quran. Yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran.
apapun, dalam keputusan apapun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memutuskan berdasarkan Al-Quran. Ya, kemudian dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan mengikuti keinginan kita. Adalah berdasarkan, kalau tidak ada dasarnya dari Al-Quran, jangan coba-coba untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi oleh sebab itu, manusia itu harus berhati-hati terhadap apa yang akan dilakukan terhadap hukum-hukum Allah itu. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maksudnya mereka itu adalah orang yang akan diberikan hukuman, objek hukumnya. Supaya mereka itu tidak memalingkan kamu dari kebahagiaan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Maksudnya supaya jangan berpaling daripada Al-Quran. Jadi oleh sebab itu, kalau dengan hawa nafsu memutuskan sebuah perkara, berarti kita sudah berpaling dari apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diamanatkan oleh Allah. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu akan mengendaki dan akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan oleh sebagian dosa-dosa mereka. Jadi orang-orang yang memutuskan sembrono, yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, dengan tidak sesuai dengan ilmu Allah, maka akan mendapatkan musibah dan dosa-dosa berdasarkan dosa-dosa mereka. Jadi orang yang berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hukum Allah, maka dia hukum apa saja dalam kehidupan sehari-hari ini harus sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Banyak tak orang fasik? Menurut Al-Quran, banyak kan? Kebanyakan manusia itu manusia yang bodoh. Itulah sebabnya Allah itu memberikan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Enggak, lu ada kumis. Nah, ya kita lanjut ya. Ini sudah jelas. Ya. Baca tuh. Kumis. Ya, hebat. Tim, coba baca Tim. Itu besar dong, nggak kelihatan. Dia pegang. Hakim adalah seorang manusia. Dia terkadang keliru dan terkadang benar. Ketahui bahwa barang siapa yang diputuskan Jadi satu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil, maka perkaranya itu masih tetap ada hingga Allah menghimpunkan di antara kedua belah pihak di hari kiamat. Lalu Allah memutuskan perkara buat kemenangan orang yang hak atas orang yang batil itu dengan keputusan yang lebih baik daripada apa yang telah diputuskan buat kemenangan
si batil kasih hak Ih, kentut. yang yang hak hak sewaktu di sana. apa Sewaktu sewaktu di sana. Udah kek. Nah, ya. Ih, kentut. Nah, hakim, ya hakim artinya orang yang membuat keputusan, ya. Hakim adalah seorang manusia. Hakim itu bukan Allah, tetapi hakim itu adalah manusia. Kadang-kadang manusia itu juga biasa keliru dan bisa juga terkadang benar. Nah, jadi manusia itu tidak grafiknya kadang-kadang keliru, kadang-kadang benar. Jadi kalau menjadi hakim itu harus supaya benar harus merujuk kepada nakli, yaitu hukum Allah itu, ayat-ayat Allah berdasarkan Al-Quran. Makanya menjadi manusia yang benar harus dekat dengan Al-Quran, harus dekat dengan hukum-hukum Allah. Nah, jadi kalau manusia itu kadang-kadang keliru, kadang-kadang juga benar. Kalau keliru berarti tidak benar. Nah, jadi kalau salah-salah itu memang manusia itu pelupa. Manusia itu kita pahami kadang-kadang grafik imannya turun naik. Kalau imannya lebih bagus, mungkin barangkali dia menjadi orang benar. Tapi imannya tidak bagus, menjadi tidak benar. Jadi keputusannya itu tidak bisa dilakukan. Kalau kelelahan hakimnya bisa tidak benar, teler. Jadi hakim yang teler adalah hakim yang tidak mengikuti dengan aturan-aturan Allah. Kalau di dalam bernegara Indonesia adalah undang-undangnya. Jadi supaya adil. Bagaimana supaya adil? Setelah diadakan sebuah keputusan, hendaknya tidak ada yang nuntut, tidak ada yang dirugikan. Maka itu hakim yang adil, itu adalah hakim yang benar. Ketahuilah, kata Allah, bahwa barang siapa yang diputuskan suatu perkara untuk kemenangannya dengan cara yang batil, adil yang hakim yang keliru tadi hukumnya batil, ya batal. Jadi cara memutuskan hukum dengan cara batil, dengan tidak sesuai dengan Al-Quran, ya tak sesuai dengan kejujuran dan keadilan, maka perkara itu masih tetap ada hingga Allah menghimpun di antara keduanya, kedua belah pihak di hari kiamat. Resikonya di dunia bisa dia hukumnya batil, yang salah menjadi benar, yang benar jadi salah. Batil. Tapi keduanya akan hakim itu dengan orang yang diperkarakan kedua belah pihaknya akan dihimpun di hari kiamat. Lalu Allah memutuskan perkara buat kemenangan orang-orang yang hak. Allah akan memberikan kemenangannya kepada orang yang benar tadi, ya, atas orang-orang yang batil itu. Nah, jadi yang si batil tadi yang menerima kemenangan di dunia, Allah akan memberikan haknya kepada orang yang benar tadi dengan keputusan yang lebih baik daripada apa yang telah diputuskan buat kemenangan si batil atas pihak yang berhak sewaktu di dunia. Ya, itu. Jadi itu cara memutuskan perkara. Supaya kita belajar. Jangan hanya masalah hukum kita tidak tahu. Kita harus tahu sebab orang Islam itu manusia yang hidup di muka bumi ini wajib tahu tentang masalah hukum. Kita lanjut. Baca tuh. Nenek baca, Nek. Dan janganlah sebagian dari kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil
Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kalian dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kalian mengetahui. Al-Baqarah 188. Ya, kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadlu biha ilal hukami litakulu min amwalin nasi bi ismi wa antum ta'lamun. Fariqa. Sadaqallahul azim. Dan janganlah sebagian dari kalian itu memakan harta sebagian yang lain di antara kalian. Nah, maksudnya jangan memakan. Kalau kata janganlah sebagian kalian itu memakan harta dari sebagian yang lain di antara di jalan yang batil. Jadi jalan yang batil itu adalah jalan yang tidak diridai oleh Allah. Ya, jalan yang batil. Jadi kalau orang mencari keadilan, kan ada perkara yang diperkarakan supaya jangan sampai keputusannya keputusan yang salah. Jadi ada hak, ada batil. Ada yang berhak menerimanya, ada yang tidak berhak menerimanya. Ya kan, jangan sampai kita mendapatkan keuntungan dengan cara yang batil. Nah. Dan janganlah kalian membawa urusan harta itu kepada hakim. Kalau sudah membawa, kenapa? Masalah harta dibawa ke hakim, itu pasti hakim itu mencari keuntungan, ya kan? Nah, si hakim itu minta fee dia. Nah, ini masalahnya. Jadi oleh sebab itu, maka kalau perkara itu kita harus tahu masing-masing kita. Kalau masalah pembagian harta warisan misalnya, tidak usah dibawa ke hakim, kan sudah ada Al-Quran. Kita lihat di sana berapa pembagiannya, sudah jelas di sana itu. Ya. Jadi kalau dibawa ke hakim akan terjadi mungkin barangkali keliru dalam memutuskan suatu perkara. Sebab yang tahu persis adalah orang yang berperkara itu. Nah, jadi kalau misalnya Baru bangun. kekeliruan. Nah, jadi harta kepada orang lain itu dengan jalan yang berbuat dosa. Jangan sampai kita memakan harta dengan keputusan hakim yang salah tadi. Kita menjadi berdosa, padahal kalian itu mengetahui. Kita lebih tahu ini hak, ini batil, kita lebih tahu. Nah, ini kita lanjut ya. Saya. Itu bacanan. Banyak anan bacanya. Ucap. Sholat dulu. Lah, Saya tidur kesiangan. Oh my God. siapa nih? Ya udah baca. Siapa kanan? Baca. Atim. Atim aja. Bisa ada baca tim? Banyak banget. Panjang ya. Udah. Kamu galau boleh? Apa itu? Bisa pakai suara ini. Mana ini kayak? Cerita. Dan di bawah aja. Mana? Bawa Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula harta kekayaan. Rasulullah pun menjelaskan, sesungguhnya yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan
pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zolimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ya, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanyakan, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu di antara kami adalah orang-orang yang tidak mempunyai dirham, tidak punya duit, gitu ya, dan tidak punya harta kekayaan. Itu jawab para sahabat. Secara lahiriah seperti itu orang yang bangkrut kalau menurutnya. Lalu belum terjawab pertanyaan itu oleh sahabat itu, mah dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah pun menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat. Namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya ketika dia hidup di dunia untuk orang-orang yang disakiti tersebut. Apabila pahala kalian, apabila kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhi pembalasan atas perbuatan zalimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Itulah orang yang bangkrut. Nah, jadi orang yang bangkrut ini sangat kita waspadai di dalam kehidupan di dunia, supaya kita menjadi jangan manusia yang bangkrut. Walaupun kita puasa, walaupun kita sholat, zakat, tetapi selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta yang bukan hak kita, kemudian menumpahkan darah dan memukul orang lain, berarti bertengkar, selalu menyakiti orang lain. Nanti pekerjaan yang seperti itu, salat kita, puasa kita, zakat kita tidak berguna sama sekali. Kenapa? Kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah? Tidak boleh merusak, ya kan? Mencaci maki berarti merusak. Menuduh orang tanpa alasan yang benar juga merusak. Memakan harta orang lain tanpa dengan cara yang batil juga merusak. Itulah manusia yang bangkrut itu. Nanti puasanya, zakatnya, semuanya kalau dilakukan dua-duanya akan diambilkan dari amalannya itu, dan dia habis semuanya, dosa orang itu akan ya. Sampai di sini dulu kajian kita pagi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Weh, keluar ya. Wah, makan nggak dibagi ya. Wah.